Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yang menerima dua Muhammad Naufal Gibran, Muhammad Sulaiman, Vina Azhara Nureliza, Putri Nabila, dan terakhir Zahra akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Di sini kami akan membahas tentang subjek dari hukum pidana dan hukum perdata. Kedua, objek hukum pidana dan perdata. Ketiga, peristiwa hukum pidana dan hukum perdata. Keempat, perbuatan hukum pidana dan hukum perdata. Kelima, hubungan antara hukum pidana dan hukum perdata. Dan yang terakhir, akibat yang ditimbulkan oleh melanggar hukum pidana dan perdata. Baiklah, untuk bab pertama akan dibacakan oleh Vina. Kepada Vina, saya persilakan. 1. Subjek hukum pidana. Orang, Profesor Dr. Wirjono Prodjodikoro, sarjana hukum, dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, halaman 59, mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu. Juga terlihat pada wujud hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara atau kurungan dan denda. Kedua, badan hukum atau korporasi masih bersumber pada artikel metamorfosis. Badan Hukum Indonesia. Dalam ilmu hukum pidana, gambaran tentang pelaku pidana atau kejahatan masih sering dikaitkan dengan perbuatan secara fisik dilakukan oleh pelaku. Deder. Slide selanjutnya, Man. Kedua, subjek hukum perdata. Satu orang, Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata, halaman 19-21, mengatakan bahwa dalam hukum orang atau person berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Sebagaimana kami sarikan, seseorang dikatakan sebagai subjek hukum atau pembawa hak, dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Kedua, badan hukum. Subekti, halaman 21, mengatakan bahwa di samping orang atau badan-badan, perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum. Seperti seorang manusia, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri. Ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya. Dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vina. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Gibran. Kepada Gibran, saya persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Naufal Gibran. Di sini saya akan membacakan objek hukum pidana dan perdata. Yang pertama, objek hukum pidana. Objek hukum pidana adalah aturan-aturan pidana positif yang berlaku di suatu negara. Yang dimaksud dengan aturan-aturan pidana positif yang berlaku di suatu negara, menurut Panhantum and Van Bemmelen dalam mengomentari pasal 1 ayat 1 KUHP, adalah aturan atau ketentuan pidana yang meliputi kitab undang-undang pidana. Seluruh undang-undang pidana yang tertulis, umum maupun khusus, baik perundang-undangan yang dikomodifikasi maupun tidak dikodifikasi. Tentuan pidana yang dimaksud tidak hanya dalam pengertian formil tetapi juga dalam pengertian material. 2. Objek hukum perdata. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat dikuasai oleh subjek hukum serta dapat dijadikan objek dalam suatu perhubungan hukum. Biasanya objek hukum disebut benda. Menurut hukum perdata, benda adalah barang-barang dan hak-hak yang dapat dimiliki orang.
pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Sipil KUHS. Menurut pasal 503 KUHS, pengertian benda dibedakan ke dalam benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud mencakup segala sesuatu yang dapat dilihat, diraba oleh panca indera dan seringkali juga dapat diukur dan ditimbang. Misalnya rumah, buku, pohon, mobil, dan sebagainya. Benda tidak berwujud, benda imaterial, mencakup semua jenis hak seperti hak cipta, hak merek, dan hak atas tagihan dan lain-lain. Selain itu, Mana sore? Mohon maaf. menurut pasal 504 Oh, iya, lanjut. KUHS, Aku tinggal sebentar. benda juga dibedakan ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak, benda-benda yang dapat dipertempatkan, misalnya seperti meja, hewan, wesel, dan sebagainya. Sedangkan benda yang tidak bergerak ialah benda-benda yang karena sifatnya sendiri dan tidak dapat dipertempatkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Gibran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Nabila. Kepada Putri Nabila, saya persilahkan. Peristiwa hukum, pidana, dan perdata. Pidana, pembunuhan, pencurian atau perampokan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, korupsi, pengembangan pajak, pemalsuan dokumen, dan lain sebagainya. Hukum perdata, masalah warisan, utang piutang, wan prestasi, sengketa kepemilikan barang, pelanggaran hak paten, perubahan hak asuh anak, penyemaran nama baik, dan lain sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Putri Nabila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Sulaiman. Kepada Sulaiman, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Keempat, perbuatan hukum, pidana dan perdata. Pidana, makna istilah perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljano masih terkesan bersifat pasif, merupakan perbuatan yang berada dalam dimensi rumusan peraturan pidana belum keluar menjadi perbuatan nyata yang dilakukan orang. Perdata, perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dan dalam KUH Perdata berasal dari Kode Napoleon. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sulaiman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra. Kepada Zahra, saya persilakan. Selanjutnya bab 5, hubungan hukum pidana dan perdata. Hubungan antara hukum pidana dan perdata. Rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lainnya dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Apabila ditarik kesimpulan dari penjabaran definisi tersebut di atas, hukum perdata pada intinya mengatur tentang kepentingan perseorangan dan hubungan hukumnya dengan orang lain. Hukum pidana berisi tentang hak-hak dan kepentingan individu dalam masyarakat. Hukum perdata berisi aturan yang mengatur hubungan antara masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum pidana dijatuhkan setelah adanya gugatan. Hukum perdata dijatuhkan oleh pengadilan tanpa adanya gugatan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra. Selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yakni akibat hukum pidana dan hukum perdata. Akibat yang diterima dari hukum pidana dan perdata itu kayak putusan condemnatoir, yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi atau kewajibannya. Salah satu contohnya yakni pihak yang dihukum untuk membayar kerugian
dan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Nah, selanjutnya ada putusan deklaratoir, yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contohnya yakni putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa. Contoh yang terakhir yakni putusan konstitutif, yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum yang baru. Contohnya putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya, Mas. Silakan Abrar. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Abrar Aldi dari kelompok 5. Ingin bertanya, apakah bisa penipuan di proses hukum pidana dan perdata secara bersamaan? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Bro. Selanjutnya, Izin bertanya. adakah lagi yang ingin? Silakan Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Muhammad. Izin bertanya, bagaimana pendapat kelompok kalian tentang penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini? Apakah berjalan dengan semestinya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fadil. Pertanyaan Izin terakhir, bertanya, silakan Nuradila. mengapa setiap kasus pidana dibedakan penjaranya, seperti penjara untuk koruptor dan dibedakan dengan penjara-penjara yang tidak yang lainnya seperti itu? Mengapa dibedakan? Kenapa tidak disamaratakan? Terima kasih. Oke, baik Nuradila, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, untuk teman-teman yang lain, mohon ditunggu sebentar untuk kelompok kami mencari jawabannya terlebih dahulu. Terima kasih.